Selamat pagi. Sekarang memang benar ya waktunya Dodio Sandra yang akan nemenin kamu sampai kurang lebih jam 9. Dia punya tamu yang pastinya mungkin boleh dibilang rutin ya. Kemarin-kemarin udah ngobrol sama teman-teman Pegadaian yang lain, tapi hari ini juga dia punya tamu-tamu spesial dari Pegadaian. Jadi hari ini adalah bersama PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Tentu saja tamu-tamu yang hadir dengan temanya adalah tambah penghasilan dengan menjadi agen Pegadaian. Emang bisa ya? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Tapi yang paling penting adalah aku ingin nyapa dulu. Ini ada Marisa. Apa kabar Marisa dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi Layanan? Halo. Halo Kak Doy, halo Venars. Aku baik, terima kasih. Ketemu lagi kita. Sehat dong. Seneng ya kalau bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, puji Tuhan. Oke, baik. Terus ada juga Kak Wahyu. Ini adalah Sales Channel area Denpasar 1. Apa kabar Kak? Kabar baik, Kak Sehat Doy. ya? Sehat. Oke, sehat. Nanti juga akan bergabung bersama Doy adalah Pak Pasek Subadra. Beliau adalah Sales Channel area Denpasar 2 ya. Tapi ke Marisa dan juga Wahyu dulu. Ini siaran pagi, bangun pagi-pagi nggak masalah ya? Gak masalah. Nggak masalah sih. Emang biasa ngantor jam berapa sih? 7:30, sama. Ya, Jam kita 8. 7:30 pagi. Oh, 7:30 pagi Kalau biasa. Kak Doy jam 5 ya? Biasa aku jam 4:30 udah di sini, jam 5 udah on air. Wah, luar biasa. Emang luar biasa ya. Iya. Tapi seperti Ovidiandra bilang tadi adalah luar biasa ketika kita masa muda bisa menentukan investasi mana yang kita pilih. Kadang kan kalau ngomongin tentang investasi itu banyak banget ya. Karena kalau kemarin-kemarin aku udah ngobrol sama teman-teman dari Pegadaian, jadi udah tahu nih bayangan-bayangannya. Tapi hari ini karena tema kita adalah menjadi agen Pegadaian, mungkin aku penasaran dulu apa sih agen Pegadaian itu biar tahu gitu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan ke Doy dan juga ke Viners apa agen Pegadaian itu. Oke, Kak Doy, mungkin saya bantu ya untuk penjelasan tentang agen Pegadaian. Nah, kita di Pegadaian sendiri sekarang sudah ada channel distribusi. Oke. Jadi selain dari outlet, kita sekarang juga membuka channel namanya agen Pegadaian. Oke. Jadi agen Pegadaian ini kita mengajak masyarakat untuk bergabung, kita untuk join bisnis dengan Oke. dia. Itu agen Pegadaian kalau definisinya ya kurang lebih yaitu bisa perorangan, bisa badan usaha yang merupakan perpanjangan tangan dari layanan produk-produk Pegadaian. Oke. Dan di sini agen Pegadaian itu sangat mudah. Jadi tools yang digunakan adalah menggunakan aplikasi Android. Aplikasi Android. Ya, betul sekali. Oke, berarti kalau kan tadi bilang individual atau perusahaan segala macam. Ya, Aku betul. sendiri secara individu berarti boleh menjadi agen Pegadaian. Boleh banget. Oke, baiklah. Kalau Viners juga punya pertanyaan, kira-kira Viners bisa nggak saya jadi agen Pegadaian atau syarat-syarat apa saja? Nanti pertanyaan-pertanyaan boleh dikirim dulu ya. Silahkan kirim ke 0812-383-9100. Doi sudah siapin 5 merchandise spesial ya, 5 hadiah spesial untuk teman-teman yang tanya pagi hari ini. Buat sahabat Pegadaian yang tanya pagi hari ini, silahkan, pokoknya Doi tungguin. Nah, tadi kan dari Kak Wahyu sendiri udah bilang tuh, ini adalah boleh individual atau juga perusahaan. Tapi ada syarat-syarat tertentu dong yang harus kita punya, atau misalkan mungkin jenisnya dulu, jenis agen Pegadaian ini apa saja sih, biar ada bayangan gitu. Oke, untuk agen Pegadaian sendiri, nah kita untuk agen Pegadaian sendiri kita ada 3 jenis yang umum. Itu yang pertama adalah agen gadai. Agen gadai, itu agen gadai apa? Agen gadai ini dia purchase fungsinya seperti outlet Pegadaian, jadi melayani untuk transaksi gadai. Oke. Nah, selain itu, untuk agen gadai ini juga dia bisa berfungsi sebagai agen pembayaran dan juga agen pemasar. Oke. Nah, jadi jika Viners di sini yang tertarik menjadi agen gadai, itu tentunya ada syaratnya. Oke. Nah, syarat yang pertama itu harus ada tempat usahanya atau Oke. tempat tinggal juga bisa. Kemudian kalau untuk agen gadai dia harus menyetorkan deposit. Oke. Deposit, dan terakhir dia harus punya skill. Nah, di Pegadaian sendiri kan kita ada taksir itu, menaksir barang jaminan. Nah, itu syaratnya agen gadai harus memiliki skill tersebut. Biasanya kita sarankan sih kalau untuk agen gadai ini biasanya toko-toko emas. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya kita ada juga agen pembayaran. Oke. Nah, untuk agen pembayaran di sini itu melayani untuk transaksi payment point. Oke, payment point itu yang seperti apa Ya, saja? pembayaran angsuran, kemudian pembayaran cicilan emas, kemudian juga dia bisa melayani transaksi pembukaan tabungan emas juga bisa. Nah, itu betul. Jadi untuk pembayaran, dan dia juga berfungsi sebagai agen pemasar. Nah, itu apa agen pemasar? Nah, agen pemasar ini dia fungsinya hanya mereferalkan nasabah. Artinya? Jadi mereferalkan nasabah yang ingin bertransaksi gadai, pembiayaan dan lain-lain. Tugasnya agen pemasar ini hanya mereferalkan KTP-nya saja. Jadi dia tidak perlu punya skill seperti menaksir barang jaminan, tidak perlu. Karena udah ada tim yang lain tugasnya Betul. tadi. Oke. Ya, oke.
Oke. Oke, itu agen pemasar ya Mas ya. Betul, Dari ya. agen pemasar sendiri ada tambahan lagi nggak hal-hal yang harus ditahu? Nah, kalau untuk agen pemasar sendiri, ini bedanya tadi kan saya jelasin ada 3 ya. Ya. Jadi agen gadai, pembayaran, dan pemasar. Ya. Nah, khusus untuk agen pembayaran itu wajib melakukan deposit dan dia harus punya lokasi operasional agen. Oke, ini agak kejauhan mic-nya tadi. Nah, Oke, diam, ya. diam. Oke. Oke, kemudian untuk agen pemasar dia tidak perlu deposit. Jadi dia cukup dia menginstal aplikasi, nanti ada sistem fee-nya, komisinya. Oh, Ya. oke. Baik. Dari Kamarisa ada tambahan nggak mengenai tentang agen-agen tadi, agen pemasar atau agen pembayaran? Masalah deposit mungkin ada nominal yang harus dimention atau itu di belakang nanti kita harus tahu atau kayak gimana ya? Jadi boleh nanti dibantu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu kan? Bisa, Oke. bisa banget. Ada tambahan nggak Bisa. sih Kak? Kalau dari aku enggak sih, lebih ke kalau agen pemasar itu buat teman-teman yang suka meracun teman-temannya, Oke. itu bisa banget. Oke. Bisa banget. Jadi contoh kayak misalnya, tahu nggak ada sepatu baru misalnya kayak Iya, itu atau misalnya jam tangan baru, itu tipe-tipe orang yang cocok kayaknya targetnya di cocok situ. banget. Cocok banget. Jadi Oke. nggak usah yang harus pintar berdagang banget itu nggak usah. Jadi kayak tahu nggak, kemarin aku beli emas dapat cashback 10.000 per gramnya. Terus aku beli 100 gram cashbacknya jadi 1 juta. Gitu. Oke. Itu ngeracun kayak gitu aja tuh cukup. Jadi tipe-tipe orang kayak gitu ya? Iya. Oh, oke, bisa. Tapi kan kalau ngomongin tentang keuntungan pasti ada dong. Jadi agen apapun ibaratnya ada keuntungan. Apalagi kalau dari jadi agen pegadaian. Kira-kira keuntungannya apa sih? Penasaran nih dari Marisa. Oke. Kalau keuntungannya jadi agen, ya namanya juga kita kemitraan, kita mau supaya mitra kita juga tetap untung bekerja Betul. sama-sama kita gitu. Yang pertama pastinya sharing fee dari setiap transaksi itu, baik agen gadai, agen pembayaran atau agen pemasar, itu dari setiap transaksi yang dilakukan melalui agen pegadaian itu agen pegadaiannya dapat sharing fee untuk setiap transaksinya. Kemudian setiap periode kita juga memberikan reward atas pencapaian dari penjualan agennya itu, mulai dari penjualan baik itu memasarkan produk maupun jumlah transaksi yang dilakukan sama agen pembayaran dan omset gadai yang dihasilkan oleh agen gadai dan agen lainnya. Oke. Kemudian branding tempat usahanya supaya orang-orang pada tahu nih bahwa ini loh agen pegadaian. Misalnya udah punya usaha, terus biar orang-orang tahu bahwa usahanya ini nggak cuma sekedar toko kelontong, tapi Oke, usahanya juga merupakan agen pegadaian, bisa nih bertransaksi di tempat ini, transaksi pegadaian. Sesuai akan di branding di situ Iya, ya. Oke. brandingnya gratis dilakukan oleh pegadaian. Oke. Terus yang terakhir adalah pelatihan gratis dari pegadaian, mulai Oke. dari sales dan marketing skillnya itu kita menyediakan. Diajarin? Iya, diajarin. Oh. Jadi ngeracunnya lebih lebih sistemik gitu. Ya. Jadi public speaking pun segala macam berarti diajarin di situ dong. Iya, Jadi bisa. bagaimana bukan merayu ya, tapi ngasih gambaran ke customer kayak Iya, gitu. benar Oh, banget. oke. Very detail ya berarti nanti Iya. diajarin di situ. Jadi kalau teman-teman atau Viner juga yang pengen sekali lagi bergabung menjadi agen pegadaian ini, boleh. Tapi kalau misalkan punya pertanyaan-pertanyaan, syaratnya apa saja atau misalkan harus gabung berapa lama segala macamnya. Sekali lagi kalau kamu punya pertanyaan boleh dikirim ke WhatsApp di 0812-383-9100. Tinggal ketik nama spasi pertanyaan kamu kira-kira apa. Doi sudah siapin 5 hadiah istimewa. Jangan kemana-mana dulu karena masih ada di live talk show tambah penghasilan dengan menjadi agen pegadaian. Membahas masalah kesehatan, yang paling penting juga adalah selain kesehatan fisik adalah kesehatan secara finansial. Boleh dong punya penghasilan tambahan di tengah pandemi seperti sekarang. Makanya Doi sama teman-teman ada Pak Wahyu dan juga sudah bergabung kalau sekarang adalah Pak Pasak Subadra. Beliau adalah sales channel area dan pasar 2. Ngomongin tentang jadi agen pegadaian. Tadi udah dibilang juga sama Marisa sama Pak Wahyu juga bahwa banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapetin. Atau misalkan paling tidak adalah kita udah punya gambaran nih kalau keuntungan menjadi agen pegadaian itu seperti apa. Tapi kira-kira siapa sajakah yang bisa bergabung untuk menjadi agen pegadaian dan apa syaratnya? Tadi di belakang Doi sempat ngobrol, kalau misalkan aku kayak kebetulan siaran terus pengen jadi agen bisa juga nggak ya? Nah itu yang paling kita harus tahu. Kira-kira kayak Doi itu bisa nggak ya jadi agen pegadaian? Dari Pak Pasak, oke. Boleh. Oke, Kak Doi, untuk Kak Doi sendiri biasanya sih bisa. Oke. Yang penting bisa mengaplikasikan Android Oke. itu, terus download aplikasi agen pegadaiannya terutama. Oke. Terus yang penting punya KTP, terus punya kakak, terus isi formulir pendaftaran menjadi agen pegadaian. Semua itu aku punya. Aku terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang sangat baik ya. Luar biasa. KTP, NPWP pun aku ada semuanya. Oke, Boleh itu juga. syarat. Selain itu yang harus dimiliki apa saja? Tadi smartphone, ada hal-hal lain lagi nggak yang harus dipunya? Oke, kalau untuk agen pembayaran sendiri itu harus memiliki tempat
usahanya. Tempat usaha, oke. Biar kita bisa branding agennya itu. Oke. Terus untuk memiliki rekening bank juga Mhm. untuk pendaftaran di aplikasi agen pegadaiannya itu. 3 aku malah punya rekening bank. Wow, iya, iya. Biasa. MC, radio, terus kerjaan lain kan. Oke, itu rekening bank. Terus tadi kalau pemasaran adalah harus punya usahanya. Ya. Oke, baik. Itu hal-hal yang paling dasar yang harus kita tahu. Ada lagi nggak hal lain yang mungkin ingin ditambahkan yang harus kita punya ketika kita pengen jadi agen pegadaian ini? Oke, mungkin saya tambahkan. Mhm. Kalau tadi siapa saja dan syaratnya, Mhm. itu kan yang pertama bisa perorangan, Oke. bisa badan usaha, mungkin Mhm. seperti koperasi juga bisa. Oke. Jadi agen. Yang kedua, yang tadi sudah disampaikan Pak Pase, itu ada lokasi operasional agennya. Mhm. Nah, mungkin kalau yang punya usaha bisa tempat usahanya dijadikan Betul. operasional, atau kalau tidak punya, itu bisa tempat tinggalnya. Mhm. Dan yang pasti yang ini yang wajib sekali, itu harus memiliki smartphone Android. Oke, karena memang kita harus menginstal di situ. Ya, betul, karena tools yang kita pakai untuk bertransaksi nantinya itu menggunakan smartphone Android. Oke, Ya. baik. Lah, kalau begitu kita ke pertanyaan dulu. Tadi kan Doi sempat nanya kalau misalkan Viners punya pertanyaan boleh kirim ke WhatsApp karena kita punya hadiah juga ya. Ada Eka dia bilang adalah, "Halo Kak, mau bertanya apa saja kira-kira keuntungan atau kemudahan jika perorangan menjadi agen pegadaian?" Siapa yang mau jawab? Oke, mungkin Pak. Kalau untuk perorangan, Mhm. keuntungannya ketika kita memasarkan produk pegadaian nih, Mhm. kayak ada nasabah datang Mhm. untuk menggadai di agen pegadaian, bawa KTP, bawa perhiasannya, nanti agen pegadaiannya itu menyetorkan barangnya ke outlet-outlet pegadaian. Mhm. Kemudian fee-nya itu nanti dapat 75% dari administrasi Oke. setelah pencairan terjadi. Oh, Seperti oke. itu. Lumayan sih. Bukan lumayan lagi sih. Sangat-sangat. Iya dong. 75%. Iya, itu yang kita dapat. Yes. Terus ada juga udah selesai, ada tambahan untuk Mungkin saya tambahkan Ya. keuntungannya mungkin untuk yang perorangannya. Mm-mm. Yang pasti yang pertama itu ada sharing fee tambahan yang tadi. penghasil komisi. Ya, Mhm. kemudian kita juga nantinya untuk perorangan jika ingin di branding Mhm. itu kita fasilitas dari pegadaian itu gratis semua. Oke. Jadi seperti spanduk, ID card, sertifikat itu semua gratis dari pegadaian. Mhm. Dan selain itu juga kita akan menyelenggarakan seperti gathering agen. Jadi agennya Itu tidak tujuannya perlu apa itu? cemas. Jadi kita tentunya akan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang product knowledge, oke, kemudian selling skill. Jadi tentunya agen akan lebih pede nantinya menawarkan produk-produk pegadaian ke calon nasabah. Oke, karena biasa kita tahu ketika berkumpul itulah konfliknya ada di mana atau masalahnya ada di mana, susahnya nge-grab customer seperti apa kayak gitu ya. Ya, betul Oke. sekali. Ke penanya berikutnya, teman-teman dari Bali Spray dia udah punya bisnis ternyata. Apakah perlu NPWP untuk jadi agen pegadaian itu, Kak? Oke, kalau untuk NPWP itu sebetulnya tidak wajib. Oke. Tidak wajib. Jadi bisa tanpa NPWP pun itu bisa mendaftar Yang penting tadi menjadi agen fotokopi pegadaian. KTP. Ya, betul, fotokopi KTP, KK, kemudian mungkin ada pas foto dan yang pasti punya smartphone Android. Oke, gitu ya itu yang paling penting ya. Oke, ada Angki mau tanya dong, jadi agen itu sama nggak sih kayak kita jadi agen asuransi dan MLM? Ada poin atau bonusnya gitu nggak? Terima kasih penjelasannya. Sehat-sehat ya semua. Kan aku menjiwai bacanya ya. Kan Anda suka kerja di lapangan soalnya ya. Oh, iya. Yang pertama mungkin Mas Beli Pasek atau Kak Pasek dulu mau jawab nih, kira-kira ini kayak sama dengan agen-agen di luar gitu nggak sih? Kalau kita agen pegadaian sendiri kan hanya memasarkan produk-produk pegadaian. Betul. Terus menerima pembayaran produk-produk dari pegadaian. Mhm. Tidak ada salahnya kita memasarkan juga ada tuh produk payment point kayak pembelian pulsa, pembelian listrik itu juga bisa dilakukan di agen pegadaian. Oke. Gitu. Komplit lengkap berarti Yes. situ ya. Terus kalau ngomongin tentang poin-poin atau bonusnya gitu, selain tadi Kalau bonus, ya kalau untuk bonusnya yang pertama kan kalau kita memasarkan produk itu sudah dapat sharing fee sebesar 75%. oke. Dalam 1 bulan itu kita memasarkan ada namanya level membership. Mhm. Itu di atas 50 juta untuk omset agen pegadaiannya sendiri. Mhm. Itu dikalikan 0,2% Oke. dari total omset selama 1 bulan. Oke. Udah luar mulai ada biasa. bayangan ya, udah mulai ada bayangan. Iya. Oke, terus mungkin lebih simpel lagi kayak dia nanya mungkin bonus-bonusnya tadi ada gaji pokok, uang makan atau uang bensin dan segala macamnya gitu. Apa bonus-bonus tadi itu saja atau gimana sih, Mas? Kalau untuk bonusnya ya hanya itu Oke. kalau kita bekerja untuk memasarkan produk pegadaian kita dapat. Oke. Kalau kita diem aja ya Intinya selama mau kerja ada kesempatan untuk Yes. dapat uang itu kan? Seperti itu. Oke, baiklah. Ada, hai kakak, mau tanya dong, ini dari Dayu Widya. Dayu mau tanya, agen pegadaian ini kalau untuk mahasiswa bisa nggak sih? Nah, gimana
gimana nih? Karena pendengar aku kan dari SMA, mahasiswa sampai kerja pun ada dengerin Phoenix. Oke, untuk mahasiswa itu pastinya bisa. Oke. Karena kita sendiri juga di Pegadaian itu ada beberapa agen itu dari mahasiswa. Nah, karena kan kita tahu sendiri Pegadaian kadang-kadang kita juga melakukan sosialisasi literasi ke Betul, kampus-kampus. betul. Dan itu ada beberapa juga mahasiswa yang ingin tambahan penghasilan, dia bisa juga mendaftar sebagai agen Pegadaian. Oke, sangat-sangat bisa berarti Sangat ya. bisa. Oke, baik. Nah, ada tambahan kayaknya dari Ya, Pasek. yang penting punya KTP dan KK. Yang tadi itu aja. Sama smart Android. itu Ya, deh. smartphone Android. aja. Tapi prosesnya sendiri saya langsung misalkan sekarang kasih ke Kamarisa atau Kak Wahyu atau Kak Pasek KTP, KK segala macam, saya udah langsung jadi agen Pegadaian atau harus ke outlet atau kayak gimana Oh, enggak. prosesnya? Dari kita pun juga bisa. Yang penting download dulu aplikasinya di Play Store. Oke. Ada agen Pegadaian di sana. Oke. Kemudian setelah di-download itu ada menu daftar. Mm-mm. Terus diisilah sesuai instruksinya. Nanti ada suruh upload KTP, ada masukkan nomor rekening bank di sana. Nanti ketika sudah itu berkas-berkas yang disiapkan seperti KTP, KK itu diserahkan aja langsung ke petugas Pegadaian. Ke petugas, berarti datang ke outlet. Bisa juga datang ke outlet Pegadaian terdekat. Oke, baik. Berarti seperti syarat gampang untuk administrasi nggak sih? Iya. Kayak ngisi form segala macamnya, tinggal datang ke sana. Atau misalnya saya datang nih tiba-tiba, karena hari ini dengerin di Phoenix Radio Bali. Oh, tadi pagi saya dengerin nih Pak Wahyu, Pak Pasek dan juga Pak Marisa sama Kak Doi ngebahas tentang agen. Saya datang ke Pegadaian, tiba-tiba tanya di situ, bisa dong? Bisa. Oh, Bisa. oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang menjadi agen, ini kan ada beberapa mikir, oh jadi agen punya toko dan segala macam, atau agen secara individu, agen Pegadaian ini kita perlu modal nggak sih sebenarnya? Kalau untuk menjadi agen Pegadaian itu sebetulnya tidak perlu modal. Oke. Nah, karena kita sendiri kan tahu kita ada agen pemasaran. Oke. Nah, agen pemasar ini dia tidak perlu deposit, dia tidak perlu harus punya skill naksir barang jaminan. Dia cukup hanya menawarkan saja ke calon-calon nasabahnya untuk memakai produk Pegadaian. Oke. Jadi tugasnya agen ini sangat mudah. Jadi jika ada calon nasabah yang tertarik menggunakan produk Pegadaian, agen ini hanya menginput data-data KTP. Data orang tersebut. Data orang tersebut. Nantinya prosesnya tetap melalui Pegadaian. Oh. Nah, jika sudah closing, itu agen dapat fee langsung. Nah, itu bisa ditarik nanti fee-nya. Baik. Tapi ada satu pertanyaan sebelum kita break dari Yolanda. Ada jam kerja nggak sih jadi agen atau gimana? Terima kasih. Kadang kan, jam 7 harus absen sidik jari dulu sampai closing sampai jam 5 atau misalkan 9 to 5 gitu. Ada jam kerjanya gitu atau emang lepas aja target apa sesuai target? Nah, aku juga penasaran tuh, ada target nggak? Nah, biar ada bayangan gitu. Ya, gini. Jadi kalau untuk di agen Pegadaian ini kan kita tidak terikat ya dengan tidak terikat waktu. Artinya statusnya bisa seperti freelance gitu. Jadi freelance yang punya usaha dia tetap bisa sambil bekerja di tempat usahanya sambil juga nyambi sebagai agen Pegadaian. Oke. Nah, untuk tahap-tahap awal ini kita untuk target tuh kita tidak ada targetnya. Yang penting jika agen giat, jika agen giat itu bertransaksi, ya tentunya komisinya akan semakin banyak Ke kita. ke agennya. Kemudian bonus-bonus juga, dan kita biasanya juga ada kompetisinya. Oke. Ada reward-reward. Jadi agen-agen yang berhasil mencapai target tertentu, misalkan dia aktif, itu akan mendapatkan tambahan reward. Ya, jadi banyak sekali sih bonus-bonus dari menjadi agen Pegadaian. Oke, baiklah. Jadi buat Viners, sekali lagi mudah-mudahan apa yang Doi bahas tadi sudah menjawab. Tapi kalau masih punya pertanyaan, masih ada satu segmen lagi, nanti kita bakal bahas-bahas plus mengumumkan siapa yang beruntung ngedapetin hadiah. Silakan kirim pertanyaan ke 0812-383-9100. Tadi sudah kebayang tuh kalau misalnya untuk persyaratannya sendiri sangat simpel banget. Terus kalau masalah target dan juga bonusnya bonusnya banyak, fee-nya juga gede. Kalau misalnya tergantung lagi, balik lagi ke kita mau kerja atau enggaknya. Jangan kemana-mana dulu, pastikan tetap dengerin Phoenix Radio Bali. Masih di live talk show tambah penghasilan dengan menjadi agen Pegadaian. Masih ada Marisa dan juga Pak Pasek bergabung bersama Doi untuk pagi hari ini. Tadi Pak Wahyu udah cerita banyak. Sekarang saya ke Marisa dulu. Kak Marisa, kalau misalkan ngomongin tentang pembagian fee, tadi kan Pak Pasek cerita bahwa sekian persen kita dapat. Tapi aku mungkin pengen tahu antara fee agen dan juga Pegadaian, seperti apa sih pembagiannya atau mekanisme pembagiannya, Kak? Biar ada bayangan. Aku mulai tertarik menambah penghasilan. Oke, jadi kalau untuk transaksi gadai nih, baik dia dari agen gadai, agen pemasaran atau agen pembayaran yang mereferalkan produk gadai, jadi kayak ayo gadai nih di Pegadaian gitu. Itu agennya akan mendapat 75% dari pendapatan administrasi. Oke. Mulai dari 5.000 sampai dengan 75.000 rupiah per transaksi. Per transaksi ya, oke. Jadi dan itu pendapatan yang didapatkan dari sharing fee administrasi itu belum termasuk pendapatan sewa modal. Oke. Gitu. Lalu?
Terus untuk agen pembayaran, setiap transaksinya itu agen akan mendapat fee transaksi sebesar Rp2.500 per transaksi. Oke. Misalnya orang bayar perpanjangan gadai atau tebus gadai Dapat itu lagi melalui tuh. agen itu dapat 2.500. Cuma transaksi doang. Iya. Terus. Kemudian yang terakhir itu dengan untuk transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB. Mungkin belum banyak yang tahu juga di Pegadaian itu bisa pinjam dengan jaminan BPKB. Nah, kalau transaksinya dilakukan di agen, itu fee agennya mulai dari 10.000 sampai dengan 2 juta rupiah per transaksi. Baik, mulai terhitung lumayan dikit-dikit jadi bukit Mulai di sini terdengar ya. menggiurkan Tapi nggak? banget. Makanya aku kayaknya gue pengen nambah penghasilan deh. Siapa coba yang nggak mau punya penghasilan tambahan di zaman sekarang? bener banget. Semua orang pengen kan? Apalagi dengan bayangan-bayangan tadi yang Kak Marisa bilang itu kan. Terus kalau ngomongin promonya sendiri, biasa kan bulan-bulan ini banyak promo ya, karena aku juga ngomongin tentang di program Pegadaian yang lain juga banyak promo. Pasti ada promo. Iya, benar banget, tebakan yang tepat sekali dari Kak Doi. Jadi dari tadi kan udah diomongin nih, agen akan dapat fee, agen akan dapat reward, akan ada cashback. Apa nih realnya? Nah, jadi sejak tanggal 13 Oktober kemarin sampai dengan 13 November kemarin, itu khusus Pegadaian Kanwil Denpasar berlakunya di daerah Bali dan Nusa Tenggara. Oke. Tapi aku ralat sampai 13 November nanti dong. Iya. Ya nanti ya. Iya. Kemarin tadi kepleset. Oh, maaf. Oke, ya nanti ya. 13 November 2021 nanti. Ya. Itu Pegadaian Kanwil Denpasar memberikan promo khusus untuk nasabah yang bertransaksi produk mulia di agen Pegadaian. Oke. Yaitu cashbacknya bisa sampai 1.500.000. Oh, wow. Begitu. Jadi tapi ini transaksinya khusus yang di agen ya. Oke. Jadi produk mulia itu biar ada bayangan dikit merupakan produk cicil logam mulia batangan melalui Pegadaian mulai dari denom 1 gram sampai dengan 100 gram. Itu bisa dicicil. Oke. Nah, terus khusus untuk nasabah yang bertransaksi di agen. Jadi kalau mau dapat cashbacknya mending ke agen aja gitu. Cari tuh yang ada branding agen Pegadaian. Terus agen yang bertransaksi ini nih berhak untuk mendapatkan cashback Rp10.000 per gram. 10.000 per gram? Per gram. Wow. Jadi kalau belinya 100 gram itu Berarti dapat kekali cashbacknya, dong. Iya, dapat Oke. cashbacknya Rp1.000.000 Betul, gitu. betul. Dan untuk denominasi di atas 5 gram, 5 gram ke atas nih, cashbacknya sebesar Rp15.000 per gram. Wow. Kurang mantap apa nggak tuh? Mantap banget. Terus. Nah, terus khusus untuk periode program ini, untuk agennya yang bertransaksi mulia paling banyak itu juara satunya akan dapat reward. Apa? Rewardnya 5 gram logam mulia. Oh, aku dapat reward lagi benar. Iya. Oke. Agennya akan dapat reward. Kan kalau misal aku agen kan, Iya. kalau terus. Juara 2-nya dapat 3 gram dan juara 3-nya dapat 2 gram. Itu dalam bentuk tabungan emas Pegadaian. Kalau bisa Gitu. jadi juara 1, kenapa aku malas-malasan menjadi Iya, juara benar 3? sekali. Ya kan, berarti harus Iya. jor-joran dong Iya, cari benar customer. banget. Oh. Sampai oke. 13 November. Sampai 13 November 2021 berarti Iya. kita masih punya kesempatan. Sekarang baru tanggal 3, 10 hari lagi ya. Iya, masih ada Jadi 10 hari. kalau memang pengen nambah targetnya, pengen jadi juara 1 lagi atau misal juara yang lainnya, teman-teman agen Pegadaian yang kebetulan sekarang lagi kerja juga harus semangat kejar Iya, harus targetnya. semangat. Intinya Kalau kan bisa kayak dapat gitu ya. 5 gram kenapa cuma 3? Iya, betul kan? sekali. Iya, benar Kan itu sekali. bertambah banyak ya. Tapi mungkin tadi Kak bukan Kak ya, Pak Pasek tadi sempat cerita. Aku kan panggil Kakak apa Bapak sih? Masih Kakak muda, boleh, Kakak Bapak ya. boleh. Kak Pasek tadi kan udah cerita. Ada nggak cerita lain lagi teman-teman agen Pegadaian yang mungkin punya success story atau cerita apa? Mungkin aku biar tahu juga sama sharing sama Viners juga yang dari tadi juga Kak, tampaknya kan kepo banget ya karena banyak banget yang nanya gitu. Iya. Boleh diceritain nggak Mas? Oke, kalau di kita agen Pegadaian sendiri itu kan ada nih yang sukses nih jadi agen Pegadaian nih. Sampai dia dapat reward sebesar 5 juta. Wow. Ya. Oh wow. Setiap bulannya itu hampir setiap bulan dia dapat 5 juta. Karena transaksinya dia minimal 100 juta satu bulan omset. Oke. Ya. Dia itu Itu adalah namanya siapa? Ya. Alamatnya di mana? boleh saya Shout out sebutkan ini? Nama boleh, alamat boleh. jangan. Jangan, nanti Apalagi disalah. nomornya. Ada nama agennya atas nama Buluh Putu Darmika. Buluh Putu Darmika, Ya, oke. Dia terdaftar agen di tanggal 27 Juni 2020 awalnya. Udah corona berarti ya? Udah. Ya, oke, sudah oke, corona. oke. Terus? Dia adalah pengusaha toko material. Oke. Nah, dia setiap pagi itu ke pasar, dia memasarkan produk juga ke pasar-pasar itu berupa tabungan emas lah, pembelian logam mulia. Itu awalnya kita tawarin dulu jadi agen kan awalnya sebelumnya
dia pertamanya nggak mau nih, karena dia sudah jadi nasabah kita nih awalnya nih. Terus Mungkin mikir ribet kali awalnya ya, ya. awalnya ribet. Terus petugasnya sharing nih, memberitahukan bahwa keuntungan jadi agen tuh seperti ini nih, dapat fee-nya seperti ini nih, keuntungannya sangat-sangat besar tuh bilang gitu. Dibilang seperti itu sama petugasnya, dan akhirnya dia mau nih. Oke. Mau, terus akhirnya dia daftar, download aplikasinya, kemudian kegiatannya dia yang setiap pagi itu ke pasar itu dipromosikanlah Pegadaian ke pasarnya yang ada di daerahnya itu. Oke. Yes. Dia 2 kali kerja ya, ke pasar sekalian promo kan. Yes. Daripada rumpi, daripada Tenggelam gosip. minum air. Bener. Oke, 5 juta. Yes, 5 juta bulan. hampir Wow. setiap bulan. Selama Ben. pandemi loh. Ih gila, Sama bener. Wow, itu sangat luar biasa. Terima kasih loh infonya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Yolanda. Sebelum aku mengumumkan nanti ya, Yolanda katanya, kalau Kak mau tanya ke kantor Pegadaian mana sih saya harus datang dan bertemu dengan Pak siapa, hari apa aja boleh dan jam berapakah untuk menjadi agen Pegadaian? Persyaratannya apa saja untuk menjadi agen? Pekerjaan saya sebagai instruktur aerobik Zumba. Mantap. Bisa datang kemana? Hubungin siapa? Oke, jadi kalau untuk hubungin siapa, datang kemana itu tidak usah panik. Jadi kalau mbaknya merasa siapa tadi Kak Yolanda, Yolanda. ya, Kak Yolanda kalau merasa lebih aman, aduh mau langsung aja nih datang ke outlet, datengin aja outlet terdekat yang ada dekat rumahnya Kak Yolanda. Oke. Itu yang termudah. Atau kalau aduh mager pandemi ntar keluar ada corona, bisa langsung di DM aja ke kita @Pegadaian Kanwil Denpasar. Oke. Atau bisa WhatsApp juga ke Pegadaian Kanwil Denpasar, Berapa, Kak, itu nomornya? di 0812 3921 2131. Oke, tapi paling simpel ke agen Pegadaian terdekat, ke Iya. Pegadaian terdekat Ke aja outlet kantornya. Pegadaian terdekat. Oke.